Jadi ketika itu, si Mawar ini baru saja memasuki ruangan bayi dan menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami kepada penjaga rumah sakit tersebut. Neng, gimana? Tadi ada yang dilihat apa enggak? Wah, Pak, gawat, Pak. Katanya di ruangan bayi itu kayak bener-bener serem banget, Pak. Sumpah, saya merinding gitu. Emang apa sih, Neng, yang dilihat gitu? Coba deh diceritain kepada teman-temannya gitu. Nanti kalau saya yang cerita, dikiranya saya bohong lagi mengada-ngada gitu, dilebih-lebihkan. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Mamang Rio di sini, dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tempat yang diduga dijadikan sebagai base camp favorit bagi para makhluk astral dan juga makhluk yang tak kasat mata. Konon kabarnya nih ya, tempat ini tuh sangat angker banget dan juga banyak penghuninya. Ada Tante Kun-Kun, Om Wowo, kemudian ada Yuyul Bayul, ada hantu tak berkepala, dan banyak sekali makhluk-makhluk lainnya yang sempat menampakkan dirinya di tempat tersebut, guys. Namun sebelumnya, buat cece semua yang baru saja hadir, jangan lupa untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Langsung aja diklik dan juga dinyalakan tombol loncengnya. Jadi tempat yang akan kita bahas ini adalah sebuah rumah sakit peninggalan Belanda yang sudah cukup tua ya guys ya. Dan tentunya tempat ini juga pernah dijadikan sebagai tempat uji nyali oleh salah satu stasiun TV nasional swasta. Dan sejak itu tempat ini menjadi tempat favorit bagi para pencinta horor yang ingin melakukan uji nyali, guys. Pokoknya serem banget deh ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami di gedung tersebut. Khususnya nih di lantai 1 dan juga di ruang jenazah serta di ruangan bayi. Mungkin di antara teman-teman semua juga banyak yang sudah tahu dan juga sudah pernah nonton atau bahkan sudah pernah membaca tentang artikel mengenai rumah sakit ini. Sebetulnya awal pembangunan rumah sakit ini dan juga perkembangan itu seperti apa sih? Daripada lama-lama, langsung saja kita simak beberapa fakta berikut ini. Here we go. Jadi guys, ternyata rumah sakit ini sudah berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Namun sampai detik ini sayang sekali belum ada pihak yang mengetahui siapakah dan juga kapan tepatnya bangunan ini dibangun. Bangunan ini terletak di daerah Kota Bandung, tepatnya terletak di Jalan Haji Wasid nomor 1, Lebak Gede. Dulunya bangunan tersebut adalah milik Rumah Sakit Sartika Asih. Namun, pada tahun 1995, Rumah Sakit Sartika Asih ini pindah ke Jalan Muhammad Toha nomor 369 di daerah Cisereh, Regol, Kota Bandung. Dan hingga saat ini rumah sakit tersebut masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Pada tahun 2000 ternyata rumah sakit tersebut kembali diaktifkan dengan nama Bandung Medical Center. Namun sayangnya sampai detik ini tidak ada kejelasan tentang kapan dan siapakah yang mendirikan Bandung Medical Center ini. Namun sayangnya rumah sakit tersebut tidak bertahan lama dan saat ini rumah sakit tersebut sudah tidak aktif lagi. Meskipun sudah tidak aktif, ternyata alat-alat yang berhubungan dengan medis masih ditinggalkan di gedung tersebut gitu. Sehingga menimbulkan kesan mistis yang begitu mendalam gitu guys. Jadi nih gengs, sebetulnya pada saat itu memang BMC ini sempat direnovasi. Namun ternyata pendirinya ini meninggal dunia dan sampai saat ini masih terbengkalai dan tidak ada kejelasan mengenai info tentang kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya nih ya, rumah sakit BMC ini terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah yang sangat misterius. Sebetulnya kejadian apa aja sih yang pernah menggegerkan masyarakat? Nah, untuk itu marilah kita simak beberapa fakta berikut ini. Here we go. Jadi guys, ketika pertama kali kita menginjakan kaki memasuki jalan menuju rumah sakit ini, tentunya kita akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan. Seperti di sana ada pohon yang begitu besar dan juga sangat rindang. Kemudian ketika kita sampai di gerbang rumah sakit tersebut, kita juga disuguhkan dengan ukiran-ukiran dinding para pahlawan dan juga
Kita bisa melihat langsung gedung rumah sakit tersebut yang berwarna pink pucat disertai lumut-lumut yang menempel di dindingnya. Sehingga memberikan efek seram dan rasa penasaran yang begitu luar biasa. Rasanya kayak pengen cepet-cepet masuk gitu loh. Kalau misalkan ada pertanyaan, sebenarnya kita bisa masuk nggak sih ke rumah sakit tersebut? Nah, pada saat itu memang rumah sakit BMC ini dibuka untuk umum. Semua orang tentunya bisa masuk dan juga bisa merasakan sensasi suasana yang begitu mencengkram di dalam rumah sakit BMC tersebut. Menurut informasi yang didapatkan bahwa ketika kita ingin memasuki rumah sakit tersebut, ini masuknya bukan dari pintu utama di depan, tetapi melalui pintu samping di rumah sakit tersebut. Jadi guys, ketika kita memasuki ruangan tersebut, bisa kita lihat juga di sana ternyata banyak penjaga-penjaga yang sudah standby di sana. Dan buat teman-teman semua yang pengen nyewa center juga di sana disediakan, cukup membayar Rp5.000 saja ya. Dan tentunya teman-teman juga bisa meminta para penjaga tersebut untuk mengantarkan teman-teman menyusuri setiap sudut-sudut angker yang berada di rumah sakit tersebut guys. Bangunan rumah sakit ini terdiri dari 4 lantai. Oke, jadi guys, sebelum kita memasuki ruang utama yang akan kita tuju, kita berkumpul terlebih dahulu di lobi rumah sakit yang terdapat di pintu utama. Seperti kebanyakan di rumah sakit lain, bahwa rumah sakit ini juga memiliki lobi dan juga lorong menuju ruangan pasien. Jadi guys, di tempat ini tuh tidak terlalu menyeramkan ya. Tapi kondisi lantai yang kotor dan juga banyaknya sarang laba-laba yang membuat lobi ini terkesan bahwa sudah lama tidak digunakan gitu. Sudah tidak ada kegiatan yang dilakukan di bangunan tersebut gitu. Jadi terkesan bahwa bangunan ini tuh kayak serem gitu. Jadi guys, di tempat ini tuh suasananya belum terlalu serem ya, seperti di ruangan bayi dan di ruangan jenazah yang konon katanya di sana banyak sekali makhluk-makhluk astral yang sering kali menampakkan diri mereka kepada orang-orang yang mengunjungi rumah sakit tersebut guys. Setelah kita berkumpul di lobi, selanjutnya kita menuju ke lorong yang sangat gelap dan juga lembab. Nah, di lorong ini nih guys, berujung pada sebuah cermin tua yang buram, yang di kanan dan juga kiri ruangannya itu sangat gelap banget guys. Di tengah lorong ini terdapat ruangan terbuka yang cukup luas dan juga terdapat lift yang sudah rusak. Setelah melewati lift yang rusak ini nih guys, ya kita akan menemukan sebuah lorong yang keadaannya cukup lumayan gelap ya, di mana terdapat ruangan-ruangan pasien, ruangan instalasi bayi, dan ruangan-ruangan yang lainnya. Well guys, seperti yang sudah sempat disinggung di awal tadi, bahwa ruangan bayi ini banyak sekali disebut-sebut sebagai ruangan yang paling horor karena penghuninya itu sangat aktif menyapa para pengunjung yang berani masuk ke ruangan ini guys ya. Jadi ceritanya pada saat itu ada seseorang, ya kita sebut aja lah namanya Mawar ya, yang merupakan seorang indigo. Pada saat itu Mawar dan juga teman-temannya itu memang sengaja untuk berkunjung ke rumah sakit ini. Mungkin tujuannya ingin melihat ya apakah memang tempat ini benar-benar angker atau tidak gitu ya. Dan ketika itu si Mawar ini menceritakan hal-hal yang dia lihat dan juga dia rasakan selama berada di dalam bangunan tersebut guys. Jadi ketika itu si Mawar ini baru saja memasuki ruangan bayi dan menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami kepada penjaga rumah sakit tersebut. Jadi ketika itu si penjaganya tersebut menanyakan kepada Mawar dan juga teman-temannya. Katanya, "Cenage, Neng gimana? Tadi ada yang dilihat apa enggak?" gitu ya. Terus si Mawar ini menjawab katanya, "Wah Pak, gawat Pak. Katanya di ruangan bayi itu kayak bener-bener serem banget Pak. Sumpah saya merinding gitu." Terus si penjaganya bilang, "Emang apa sih Neng yang dilihat gitu? Coba deh diceritain kepada teman-temannya gitu. Nanti kalau saya yang cerita dikiranya saya bohong lagi mengada-ngada gitu, dilebih-lebihkan." "Iya nih Pak, jadi tadi ketika saya dan juga teman-teman gitu ya lewat ke bangsal, itu kayak ada anak kecil yang narik tangan saya gitu Pak. Terus anak tersebut bilang, 'Mama, Mama.' Kayaknya sih dia kehilangan mamanya gitu deh Pak. Kasihan banget deh pokoknya. Dan ketika itu saya langsung merinding gitu Pak." Gitu. Dan si penjaganya tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa kali para pengunjung juga
merasakan dan juga melihat hal yang sama di bangsal tersebut guys. Jadi guys, selain itu di depan ruangan bayi tersebut juga ada ruangan yang bisa dijadikan tempat uji nyali. Katanya kalau misalkan memang kita pengen bener-bener melihat sosok yang tak kasat mata di ruangan tersebut, ya, ini ada syaratnya nih guys. Yang pertama, jumlah orang yang memasuki tersebut itu harus ganjil. Kemudian tanpa ada penerangan atau senter, pintunya harus tertutup dan juga kita tidak boleh mengeluarkan suara apapun di dalam ruangan tersebut gitu. Nah, ketika persyaratan tersebut sudah kita penuhi nih, katanya akan ada kejadian-kejadian mistis yang akan kita lihat di ruangan tersebut gitu. Jadi guys, menurut penuturan penjaga dari rumah sakit tersebut, katanya dulu pernah ada yang menyaksikan kejadian-kejadian mistis di ruangan tersebut. Jadi pada saat itu ceritanya, setelah beberapa saat mereka berdiam diri tanpa suara di dalam ruangan tersebut, mereka menyaksikan gagang pintu yang bergerak-gerak sendiri. Kemudian tiba-tiba pintu tersebut terbuka, lalu tertutup kembali dengan suara yang sangat keras dan juga kasar guys. Dan kalian tahu nggak sih guys, tak lama kemudian Miss Kun merah pun muncul dan mengganggu orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Bisa dibayangkan dong ya, ketika kita berada di ruangan sana, gimana takutnya gitu kan menghadapi Miss Kun berwarna merah yang sangat menyeramkan itu guys. Jadi guys, usut punya usut, ternyata ruangan tersebut dulunya digunakan sebagai kamar mayat guys. Dan kalian tahu nggak sih bahwa lorong-lorong di sekitarnya pun sudah sangat mencengkam guys. Kayak bener-bener serem banget gitu kan. Sebetulnya kamar mayat ini dulunya dibuka untuk umum guys. Namun sekarang ini ruangan tersebut ini sudah dipasang spanduk bertuliskan dilarang masuk. Karena banyak banget nih guys yang mengalami kesurupan di ruangan tersebut. Jadi daripada beresiko, mungkin penjaga tersebut berinisiatif untuk tidak membuka secara umum lagi guys. Oke guys, dan kali ini kita akan membahas mengenai suasana yang berada di lantai 2, 3, dan juga 4. Sebetulnya di lantai 2 dan juga 3 ini suasananya tidak berbeda jauh dengan keadaan di lantai pertama. Di lantai kedua dan juga ketiga ini suasananya sangat gelap guys. Dan konon katanya di lantai tersebut ada yang mengatakan bahwa terdapat beberapa pintu dan juga jendela yang kadang-kadang pintu dan jendela itu bisa dibuka, kadang-kadang tidak bisa dibuka. Jika kita melihat suasana yang berada di toilet di lantai tersebut, memang toiletnya terlihat dalam keadaan bersih guys. Dilihat dari kloset duduknya juga kayaknya masih baru ya gitu, dan belum sempat digunakan mungkin dalam jangka waktu yang lama. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam toilet tersebut memang sudah ada penghuninya guys. Ya, namanya juga bangunan yang sudah lama tidak dipakai ya, sudah tidak dioperasikan. Ya mungkin ada makhluk-makhluk lain yang memang menempati tempat tersebut guys gitu. Sedangkan di lantai keempat ini suasananya tidak begitu gelap seperti di lantai 1, 2, dan juga 3. Karena mungkin memang tersinari dari lampu yang ada di luar gedung ya guys ya, dari gedung-gedung lain mungkin. Ya, kayak berbeda halnya dengan di lantai-lantai sebelumnya. Di lantai 4 ini banyak sekali bangsal-bangsal baru yang kayaknya belum terpakai ya guys ya. Karena di situ ada beberapa plastik yang melekat di bangsal tersebut. Nah, meskipun di lantai 4 ini kayaknya kurang menakutkan ya guys ya suasananya. Namun ada cerita yang bikin bulu kuduk kita merinding guys yang dialami oleh teman si Mawar ini. Ya sebut saja namanya Melati ya guys ya. Jadi menurut penuturan dari si Melati ini, ketika mereka memasuki lantai 4, begitu naik tangga, ternyata si Melati ini melihat sosok wanita sedang berdiri di atas tangga tersebut guys. Tapi si wanita tersebut hanya berdiam diri dan tidak mengganggu teman-teman dari si Melati ini yang ikut serta naik ke atas tangga tersebut guys. Selain itu, Melati juga mengungkapkan bahwa dia melihat sosok makhluk halus tanpa kepala di atas tangga tersebut guys. Dan Melati juga mengatakan bahwa ketika menyusuri lorong-lorong yang berada di lantai 4, Melati melihat ada sosok seperti manusia yang duduk-duduk di bangsal. Namun sebetulnya menurut teman-teman mereka yang ikut serta juga, di sana tidak ada satupun manusia yang sedang duduk di bangsal yang ada di lantai 4 itu guys. Which is siapa lagi dong kalau bukan makhluk halus yang menempati bangsal tersebut guys. Bisa dibayangkan dong ya. Dan untungnya mereka tidak mengalami kejadian-kejadian yang tidak diharapkan guys.
Selain itu, ternyata si Melati juga melihat kejadian-kejadian aneh saat berada di lantai 1, tepatnya ketika di lorong-lorong menuju ke ruang isolasi bayi. Jadi pada saat itu Melati menjelaskan bahwa ketika si Mawar ini menyorotkan lampu senternya ke teman laki-lakinya yang pada saat itu ikut juga melaksanakan jalan-jalan malam di rumah sakit tersebut, katanya si Melati ini memang melihat sosok seorang perempuan yang menapakkan wajahnya ke depan mukanya dia. Selain itu, saat si Mawar ini memasuki ruangan isolasi bayi, si Melati juga melihat sosok makhluk yang sangat besar, ya seperti bapak-bapak katanya ya, sedang duduk di hadapan teman cowoknya yang pada saat itu mendampingi Mawar untuk memasuki ruangan isolasi bayi tersebut. Setelah mereka selesai melakukan jalan-jalan malam di rumah sakit tersebut, akhirnya mereka juga memutuskan untuk balik lagi ke lobi di mana pertama kali mereka berkumpul. Pada saat dalam perjalanan menuju lobi, ternyata si Melati juga merasakan bahwa pada saat itu kayak ada orang yang lagi bisik-bisik dengan gaduh gitu guys. Tapi memang pada saat itu kondisinya tidak ada satupun yang berada di ruangan tersebut selain si Mawar, Melati dan juga teman-temannya guys. Terus si Melati juga menjelaskan bahwa di setiap sudut yang berada di dalam gedung tersebut itu memiliki suasana dan adrenalin yang berbeda-beda guys. Nah, di saat yang bersamaan si Melati juga merasakan mual yang tak tertahankan guys. Katanya kayak mual banget, terus kayak rada pusing. Sampai-sampai si Melati ini kayak pengen nangis gitu guys. Karena saking gak kuatnya menahan adrenalin yang si Melati rasakan di gedung tersebut. Kemudian si Mawar juga memberikan tanggapan kepada Melati. Mawar mengatakan bahwa sebetulnya Melati ini dalam keadaan yang beruntung. Karena Mawar merasakan bahwa aura dari seorang Melati ini sejajar dengan makhluk-makhluk yang berada di sana guys. Jadi karena makhluk-makhluk halus yang berada di situ tahu bahwa Melati ini sedang dalam ketakutan, jadi mereka ini memang sengaja memperlihatkan wujud mereka kepada si Melati ini. Dan seketika si Melati ini syok dong dan tidak bisa berkata-kata. Masih untung Melati ini nggak kencing di celana guys. Kini, bangunan bekas rumah sakit tersebut hanya bisa dikunjungi dari jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore aja nih guys. Padahal, pada waktu itu, siapapun yang ingin berkunjung sampai tengah malam pun diperbolehkan guys. Berhubung warga setempat itu sempat protes karena merasa terganggu dengan kebisingan para pengunjung yang mengunjungi gedung tersebut di tengah malam. Tapi nih, menurut informasi yang beredar, bagi siapapun yang memang nekat ingin mengunjungi rumah sakit tersebut dalam keadaan tengah malam, sebetulnya kalian masih bisa ya. Tapi dengan catatan tidak memarkir mobil di bangunan tersebut. Karena kalau misalkan kalian nekat nih masuk ke dalam gedung tersebut menggunakan kendaraan kalian, maka jangan heran akan ada beberapa warga yang mencegat kalian dan melarang kalian untuk masuk ke rumah sakit tua tersebut. Dan menurut beberapa orang yang pernah ke sana, dan mereka mengatakan bahwa apabila ada yang ingin mengambil foto dari dalam, maka kamera yang digunakan atau gadget yang digunakan tiba-tiba akan error atau rusak guys. Bahkan gadget dan kamera tersebut tidak dapat digunakan lagi atau tidak dapat berfungsi lagi dengan baik guys. Entah itu karena rusak atau karena error, yang jelas banyak sekali orang-orang yang mengalami hal ini guys. Bahkan di antara mereka ada juga yang pernah menangkap gambar di dalam ruangan tersebut dan tiba-tiba tak lama kemudian mereka diganggu oleh makhluk astral setempat guys. Nah yang jelas hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian pengen banget mengunjungi tempat ini adalah yang pertama, kalau bisa diusahakan tidak mengunjungi tempat ini pada 10 menit menjelang maghrib atau setelah hujan guys. Karena pada waktu-waktu itu suasana akan sangat lembab dan juga memicu para makhluk astral untuk berkumpul di area tersebut gitu. Yang kedua, pokoknya kalau misalkan kalian ke sana jangan sendirian deh, usahakan ajak teman-teman kayak ajak pacar kayak atau ajak orang tua, siapapun kalian ajak ya. Yang ketiga, jangan lupa sebelum masuk itu kalian harus berdoa dan mempersiapkan mental ya guys ya. Yang keempat, kalau bisa sih ya kalian meminta juru kunci atau kuncen di tempat tersebut ya untuk menemani Anda menyusuri sudut-sudut
suasana yang ada di gedung tersebut gitu. Nah, ini juga hal yang kalah penting, diusahakan jumlah orang yang memasuki ke sana tuh jangan ganjil ya guys jumlahnya ya. Kalau bisa lah genap lah ya. Yang paling penting juga kalian jangan sompral, ngomongnya dijaga, jangan ngelamun, jangan lupa untuk baca istighfar juga, dan jangan pernah menyentuh barang-barang yang ada di sana guys. Contohnya seperti duduk di bangsal, duduk di kursi roda yang sudah tak terpakai gitu ya, atau memegang alat-alat medis yang ada di sana. Nah, selain itu juga diusahakan kalian jangan bikin onar di sana guys. Kalau misalkan kalian sudah merasakan hal-hal aneh gitu ya, atau melihat hal-hal mistis, kemudian kalian mulai mual, mulai pusing, mulai merasakan gak enak di badan kalian, lebih baik kalian langsung menuju ke lobi atau keluar gedung tersebut guys, gitu ya. Dan diusahakan jangan cerita, jangan ngomong apapun di dalam ruangan tersebut. Ya kalau misalkan kalian pengen cerita, ceritanya ya di luar gedung itu guys. Dan tentunya juga diusahakan kalian jangan buang sampah sembarangan atau membuang kotoran apapun di situ ya. Dikhawatirkan nanti mereka akan merasa terganggu guys. Nah, ini juga hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kalian mau pulang, diusahakan meminta kepada juru kunci atau penjaga di situ untuk dinetralisir badan kalian guys. Nah, ketika kalian sudah sampai rumah, jangan lupa untuk mandi, membersihkan badan ya. Kalau bisa sih ya berdoa supaya tidak ada yang menempel satupun di badan kalian gitu kan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang paling penting sih kita harus berdoa, kemudian juga men-set our mindset untuk tidak terbawa suasana ya guys ya. Dan yang paling penting sih doa sih guys. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Dan pokoknya buat teman-teman semua yang pengen kasih masukan, kira-kira next video kita bahas apa, langsung aja komen di bawah ini ya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Rio